Shalom Mister dan teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota yang pertama Dea Mesa dengan NIM 2403011, yang kedua Ilsan Daung dengan NIM 2403031, yang ketiga Noni Finit dengan NIM 2403034, yang keempat Yusni Tanu dengan NIM 2403025. Judul materinya adalah metode dan strategi pembelajaran. Latar belakang, proses pembelajaran yang berkualitas membutuhkan perencanaan yang matang, strategi yang tepat, serta media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum Merdeka, guru dituntut untuk menciptakan pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Untuk itu, guru perlu memahami unsur-unsur penting seperti strategi penyampaian, pengelolaan kelas, pemilihan media, dan peraturan motivasi belajar. Media pembelajaran berperan memperjelas informasi, meningkatkan pemahaman, serta menciptakan pengalaman belajar yang menarik. Pemilihannya harus mempertimbangkan interaksi siswa, kecermatan media, kemampuan khusus, biaya, serta kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, pengelolaan pembelajaran, pencatatan kemajuan belajar, dan pengendalian proses belajar penting dilakukan agar pembelajaran berjalan efektif dan terarah. Dengan memahami dan mengintegrasikan seluruh aspek tersebut, guru dapat merancang pengalaman belajar yang bermakna dan meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. Pembahasan 1. Strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian pembelajaran adalah cara guru menyajikan materi agar mudah dipahami siswa dan tujuan belajar dapat dicapai. Strategi ini menghubungkan tujuan, materi, media, dan karakter siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih terarah. Dua strategi utama yang sering digunakan adalah ekspositori dan inquiry. Strategi ekspositori menempatkan guru sebagai sumber utama informasi melalui ceramah atau penjelasan langsung, cocok untuk materi yang perlu disampaikan secara runtut. Sebaliknya, strategi inquiry menuntun siswa menemukan konsep melalui diskusi, percobaan, atau pemecahan masalah, sehingga siswa lebih aktif dan memahami materi melalui pengalaman. Pemilihan strategi sangat dipengaruhi oleh tujuan pembelajaran, kondisi kelas, kemampuan siswa, dan media yang tersedia. Penggunaan media digital dapat memperkuat pemahaman dan membuat pembelajaran lebih menarik. Strategi yang tepat akan membantu meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Pembahasan 2. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau teknologi yang membantu guru menyampaikan pesan pembelajaran agar lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami siswa. Media berfungsi memperkuat penjelasan guru, meningkatkan perhatian, serta membantu proses berpikir melalui penyajian visual, audio, maupun multimedia. Media tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai stimulus yang mendorong keterlibatan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif. Media dapat berupa benda konkret, gambar, video, animasi, hingga aplikasi digital yang memberi pengalaman belajar lebih nyata. Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, jenis materi, karakteristik siswa, serta fasilitas yang tersedia. Kualitas media seperti kejelasan tampilan, kemampuan memicu interaksi, serta efektivitas biaya juga perlu diperhatikan agar media benar-benar mendukung proses belajar. Perkembangan teknologi memungkinkan guru menggunakan media digital yang lebih variatif, seperti simulasi, video, dan aplikasi interaktif yang terbukti membantu siswa memahami konsep secara lebih mudah dan menarik. Dengan demikian, media pembelajaran memegang peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna. Guru harus mampu memilih dan memanfaatkan media yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa secara optimal.
Pembahasan 3, tingkat kecermatan suatu media pembelajaran. Tingkat kecermatan media pembelajaran menggambarkan sejauh mana media mampu menyajikan informasi secara tepat, akurat, dan sesuai tujuan pembelajaran. Media yang cermat akan menampilkan pesan yang jelas, tidak menyesatkan, serta sejalan dengan kompetensi yang ingin dicapai siswa. Keakuratan ini sangat penting agar siswa dapat memahami konsep dengan benar. Kecermatan media juga harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif peserta didik. Bahasa, gambar, dan tingkat kerumitan konten perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan miskonsepsi. Selain itu, kualitas desain seperti ketajaman visual, warna, teks, dan tata letak sangat berpengaruh pada ketetapan penerimaan pesan. Media yang baik perlu melalui proses validasi seperti penilaian ahli dan uji coba. Untuk memastikan tidak ada kesalahan konten maupun teknis, proses ini menjamin media layak digunakan dan benar-benar mendukung pemahaman siswa. Secara keseluruhan, media yang cermat akan membantu siswa belajar secara lebih tepat, mengurangi kesalahan penafsiran, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Pembahasan 4, tingkat interaksi media pembelajaran. Tingkat interaksi media menunjukkan sejauh mana media mampu melibatkan siswa secara aktif. Media interaktif mendorong siswa untuk merespon, bereksperimen, dan berpartisipasi langsung, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Melalui simulasi, multimedia, digital, atau aktivitas berbasis komputer, siswa dapat memanipulasi objek dan menerima umpan balik cepat yang membantu memahami materi. Interaksi ini dapat terjadi secara individu maupun kelompok dan berperan penting dalam meningkatkan motivasi serta pemahaman siswa. Pembahasan 5, kemampuan khusus media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki kemampuan khusus yang membuatnya efektif dalam membantu siswa memahami materi. Media visual, auditif, dan audiovisual mampu memperjelas informasi dan membuat konsep abstrak lebih mudah dipahami. Media interaktif seperti simulasi dan aplikasi digital memberi kesempatan siswa untuk bereksplorasi dan mendapatkan umpan balik langsung, sehingga meningkatkan motivasi dan pemahaman. Beberapa media juga dapat menghadirkan pengalaman belajar yang sulit diamati secara langsung, seperti animasi proses ilmiah atau simulasi. Media digital yang fleksibel dan mudah diakses memungkinkan siswa belajar di berbagai situasi. Kemampuan khusus inilah yang membuat media penting dalam menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, efektif, dan bermakna. Pembahasan 6, tingkat pengaruh motivasional media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Media yang menarik secara visual maupun auditif mampu memancing perhatian dan rasa ingin tahu, sehingga siswa lebih siap mengikuti pembelajaran. Media interaktif seperti simulasi, kuis digital, dan permainan edukatif juga memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif, membuat siswa merasa terlibat dan memiliki kontrol terhadap proses belajarnya. Selain itu, media yang relevan dengan kehidupan nyata mampu menumbuhkan minat karena siswa melihat manfaat langsung dari materi yang dipelajari. Variasi media seperti video, gambar, atau alat peraga mengurangi kebosanan dan menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Ketika media juga memungkinkan siswa mengalami keberhasilan secara bertahap, rasa percaya diri mereka meningkat, sehingga motivasi belajar menjadi lebih kuat. Secara keseluruhan, media dengan desain menarik, interaktif, relevan, dan bervariasi dapat memberikan dorongan motivasional yang signifikan untuk mendukung pembelajaran lebih aktif dan bermakna. Pembahasan 7, tingkat biaya yang diperlukan dalam menyiapkan media pembelajaran. Tingkat biaya dalam menyiapkan media pembelajaran mencangkup seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk merancang, memproduksi, dan menggunakan media dalam proses belajar. Biaya menjadi faktor
faktor penting karena pemilihan media harus sesuai dengan anggaran sekolah dan tetap memberi manfaat optimal bagi siswa. Biaya dapat berasal dari pengadaan alat dan bahan seperti model 3 dimensi, peta, globe, atau LKPD. Menurut Arsya, guru perlu menilai kelayakan biaya agar media tidak membebani sekolah, terutama yang memiliki dana terbatas. B. Penggunaan media berbasis teknologi seperti laptop, proyektor, dan aplikasi multimedia memerlukan investasi lebih besar, termasuk perawatan perangkat. Henitz, Molenda, dan Russell menekankan perlunya mempertimbangkan perbandingan antara biaya dan dampak pembelajaran yang dihasilkan. Bagian C, terdapat biaya operasional seperti listrik, internet, tinta, atau biaya langganan aplikasi. Menurut Smaldino, Lowther, and Russell 2012, menyebut biaya operasional sebagai pengeluaran tambahan yang sering luput dari perhitungan. Bagian yang D, waktu dan tenaga guru dalam membuat media juga termasuk biaya tidak langsung karena berkaitan dengan beban kerja dan efektivitas penggunaan waktu. Selain itu, guru perlu melihat daya tahan dan keberlanjutan media. Media yang dapat digunakan berulang cenderung lebih efisien dibandingkan media sekali pakai. Secara keseluruhan, analisis biaya harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Media dipilih bukan karena modern, tetapi karena mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan biaya yang rasional dan berkelanjutan. Pembahasan yang ke-8, interaksi si belajar dengan media pembelajaran. Interaksi si belajar dengan media pembelajaran menunjukkan sejauh mana siswa terlibat secara aktif saat menggunakan media. Interaksi ini dapat berupa mengamati, menanya, mencoba, memanipulasi, atau merefleksi informasi. Semakin tinggi kualitas interaksi, semakin besar peluang terjadinya pembelajaran yang bermakna. Media visual atau gambar, diagram, peta konsep membantu menarik perhatian dan mempermudah pemahaman konsep. Media audio visual dan multimedia seperti video, animasi, atau simulasi meningkatkan retensi dan motivasi karena melibatkan berbagai indera. Media interaktif seperti LKPD digital dan kuis online memungkinkan siswa berlatih langsung, memecahkan masalah, dan belajar mandiri sesuai kecepatan masing-masing. Interaksi juga terjadi ketika media memberikan umpan balik cepat, misalnya melalui kuis digital, sehingga siswa dapat memperbaiki kesalahan dan mengukur kemajuan belajar. Selain itu, media tertentu dapat memicu diskusi atau kolaborasi antar siswa, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. Secara keseluruhan, media yang mudah digunakan, relevan, dan menarik akan meningkatkan interaksi siswa dan mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Bahasan 9, bentuk mengajar. Bentuk belajar mengajar merupakan pola interaksi guru dan siswa dalam menyampaikan materi dan membangun pengalaman belajar. Bentuk ini disesuaikan dengan tujuan, karakteristik materi, serta kebutuhan siswa. Yang pertama, pembelajaran langsung atau direct instruction. Guru mengendalikan proses belajar melalui ceramah, demonstrasi, atau latihan struktur untuk pengetahuan dan keterampilan dasar. Yang kedua, pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Siswa aktif membangun konsep melalui diskusi, inquiry, dan pemecahan masalah dengan bimbingan guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok untuk tujuan bersama, meningkatkan kerjasama, keterampilan sosial, dan motivasi. Yang keempat, pembelajaran mandiri atau self-directed learning. Siswa mengatur belajar sendiri melalui modul atau e-learning, menumbuhkan kemandirian dan refleksi. Yang kelima, pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning.
praktik lapangan, eksperimen, atau proyek untuk memahami konsep melalui pengalaman nyata. Untuk sekolah dasar, bentuk belajar mengajar harus mempertimbangkan perkembangan siswa dengan aktivitas konkret, visual, dan kinestetik agar pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan efektif. Bahasan yang ke-10, strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran adalah keseluruhan upaya guru untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini mencakup kelas, waktu, sumber belajar, interaksi siswa, motivasi, dan aktivitas belajar. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Guru menyusun tujuan, materi, metode, dan media secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan dan mengurangi hambatan. Yang kedua, pengelolaan kelas, menciptakan lingkungan belajar tertib dan kondusif melalui pengaturan tempat duduk, interaksi, dan pengawasan perilaku. Yang ketiga, pengelolaan waktu, mengalokasikan waktu untuk setiap kegiatan agar proses belajar efisien dan indikator tercapai. Yang keempat, pengelolaan sumber belajar, memilih dan menggunakan media atau bahan ajar sesuai kemampuan siswa, kecermatan media, dan biaya. Yang kelima, pengelolaan interaksi siswa, mengatur kerja kelompok, diskusi, proyek, dan pembelajaran kooperatif agar semua siswa aktif terlibat. Yang keenam, pengelolaan motivasi, meningkatkan minat dan semangat belajar melalui penguatan positif dan lingkungan menyenangkan. Yang ketujuh, evaluasi dan catatan kemajuan, pencatatan hasil belajar, evaluasi proses, dan umpan balik untuk memantau perkembangan serta merancang tindak lanjut. Dengan strategi pengelolaan yang terintegrasi ini, guru dapat menciptakan pembelajaran yang produktif, inspiratif, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Pembahasan 11, penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Penjadwalan strategi pembelajaran adalah proses mengatur waktu, urutan, dan durasi kegiatan belajar agar selaras dengan tujuan, materi, dan kebutuhan siswa. Penjadwalan tidak hanya menentukan kapan strategi digunakan, tetapi juga memastikan proses belajar logis, berkesinambungan, dan efektif. Kesesuaian materi dan kesiapan siswa. Materi kompleks membutuhkan strategi mendalam dan durasi lebih panjang, sedangkan materi dasar dapat digunakan instruksi langsung. Perhatian dan stamina siswa. Strategi disesuaikan dengan rentang konsentrasi, misalnya diskusi singkat, permainan edukatif, atau media audiovisual untuk menjaga antusiasme. Alokasi waktu kurikulum. Penjadwalan mengoptimalkan seluruh komponen pembelajaran termasuk operasi, pengajian materi, latihan, refleksi, dan penilaian. Ketersediaan media dan sumber belajar. Strategi yang membutuhkan alat atau ruang khusus diatur agar semua siswa mendapat kesempatan belajar yang sama. Kesinambungan pembelajaran. Strategi pertemuan sebelumnya dihubungkan dengan strategi pertemuan berikutnya untuk membangun pemahaman utuh. Diferensiasi pembelajaran. Penjadwalan fleksibel menfasilitasi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan atau penyayaan. Persiapan dokumen pembelajaran. Jadwal membantu guru menyusun RPP atau model ajar secara terstruktur lengkap dengan langkah, alokasi waktu, metode, media, dan penilaian. Dengan penjadwalan yang tepat, pembelajaran dapat berjalan terorganisasi, efisien,
dan efektif sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan optimal. Pembahasan 12. Pembuatan catatan kemajuan si belajar. Catatan kemajuan si belajar adalah dokumen yang merekam perkembangan siswa selama proses pembelajaran, mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Catatan ini membantu guru memantau kemajuan belajar, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta merencanakan tindak lanjut seperti penyayaan atau remedial. Komponen penting meliputi identitas siswa, komponen yang dipelajari, hasil belajar, observasi perilaku, catatan guru, dan rencana tindakan. Catatan ini dapat berupa enukadotol, recall, checklist, portofolio, rubrik penilaian, atau jurnal belajar. Prinsip penyusunannya harus objektif, sistematis, relevan, komprehensif, dan mudah dipahami. Tantangan utama adalah banyaknya siswa dan keterbatasan waktu, sehingga menggunakan aplikasi digital atau e-portofolio sangat dianjurkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Pembahasan 13. Pengelolaan motivasional. Pengelolaan motivasional adalah proses guru untuk membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan motivasi belajar siswa agar aktif dan konsisten. Tujuannya adalah meningkatkan minat, keterlibatan, kemandirian, serta motivasi intrinsik siswa. Strategi utama meliputi pemberian, penguatan atau pujian, pembelajaran bermakna, tantangan sesuai kemampuan, pemberian optimal, otonomi, umpan balik yang konstruktif, dan penciptaan lingkungan belajar yang menyenangkan. Faktor motivasi dipengaruhi oleh aspek internal siswa serta kondisi kelas dan metode pengajaran guru. Tantangan utamanya meliputi perbedaan tingkat motivasi siswa, keterbatasan waktu, dan penggunaan metode konvensional. Pendekatan digital atau metode inovatif dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan motivasi. Pembahasan 14. Kontrol belajar. Kontrol belajar adalah kemampuan guru untuk memantau, mengarahkan, dan mengendalikan proses belajar agar sesuai tujuan. Tujuannya adalah menjaga fokus dan keterlibatan siswa, memastikan tercapainya tujuan pembelajaran, mendeteksi kesalahan, menciptakan lingkungan belajar aman, serta memfasilitasi intervensi seperti remedial. Strategi utama meliputi pengawasan aktivitas siswa, pengecekan pemahaman, pengaturan waktu, penerapan disiplin, evaluasi, instruksi jelas, umpan balik cepat, penggunaan teknologi, atau kelas konsisten dan diferensiasi tugas. Tantangan utama meliputi jumlah siswa yang banyak, perbedaan gaya belajar, distraksi, media digital, keterbatasan waktu, dan variasi kedisiplinan. Penggunaan teknologi dan metode
pengajaran inovatif dapat membantu meningkatkan efektivitas kontrol belajar. Kesimpulan, pembelajaran yang efektif memerlukan integrasi berbagai komponen, mulai dari strategi penyampaian, penggunaan media, pengelolaan pembelajaran, hingga kontrol belajar. Strategi penyampaian berperan penting dalam menyampaikan materi secara jelas, menarik, dan sistematis agar siswa memahami konsep secara bertahap. Media pembelajaran mendukung minat dan pemahaman siswa serta memfasilitasi interaksi belajar. Efektivitas media ditentukan oleh tingkat kecermatan, interaksi, kemampuan khusus, pengaruh motivasional, biaya, serta kemampuan siswa berinteraksi dengan media. Bentuk belajar mengajar harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi. Pengelolaan pembelajaran termasuk strategi, penjadwalan, motivasi, dan catatan kemajuan memungkinkan guru memantau perkembangan siswa, mengatasi kesulitan, dan menciptakan lingkungan belajar yang teratur. Kontrol belajar memastikan setiap kegiatan mencapai tujuan melalui supervisi, umpan balik, disiplin, dan pengaturan waktu yang efektif. Secara keseluruhan, penerapan terpadu semua komponen ini menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, kreatif, dan mampu meningkatkan kompetensi siswa secara optimal. Guru yang memahami dan mengelola seluruh aspek ini akan dapat membangun pembelajaran yang relevan, efektif, dan berorientasi pada keberhasilan peserta didik. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Shalom.